Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Refren, Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota, ada di situ seorang yang penuh kusta.
Ketika melihat Yesus tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari-hari ini sakit, penyakit, kesehatan mendapat nomor satu. Juga karena alasan kesehatan pun, acap kali kita menjaga jarak dengan orang tertentu yang dalam tanda petik mungkin divonis. Masih ingat 1 tahun yang lalu ya, atau ya, mengkhawatirkan ya. Bahkan Romo pun di eman-eman tidak boleh. Memberi sakam orang sakit tidak boleh. Nggak boleh bagaimana itu ya. Karena bahaya pandemi COVID-19 ini. Namun lihat Yesus dalam Injil kita temukan bagaimana dia terhadap orang kusta, dia datang ya menjamah. Ya. Orang kusta yang berseru-seru ya. "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Serta-merta Yesus mengulurkan tangannya dan menyebut, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Peristiwa iman, seorang yang berseru ditanggapi dengan tindakan Yesus. Yesus bukan hanya mewatakan Injil, tapi dia juga berbuat sesuatu menyembuhkan orang yang sakit. Peristiwa iman yang kita saksikan dalam Injil hari ini memberi semangat bagi kita. Ungkapan orang kusta yang berseru ya, berseru itu doa ya. "Tuhan, oh ya Tuhan, Tuhan ampunilah aku, Tuhan tolonglah." Ini doa. Kalau kita kebiasaan begitu ya, dalam kesusahan, dalam kesedihan, ungkapan iman, berani mengungkapkan, minta kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita sakit yang dilihat penyakitnya, "Aduh saya ini Tuhan tidak ada." Ya, tidak. Walaupun kita sakit ya, mengapa tidak kita minta pada Tuhan, "Sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus sembuhkanlah orang buta, orang congkak hati." Ada lagu itu ya. Mazmur penuh ungkapan bagaimana meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan memang memperhatikan, Tuhan mendengarkan. Mazmur ya, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Oh ya, Anda beriman enggak? Dalam situasi semacam ini, bagaimana kita ditantang dalam aneka masa pandemi ini? Apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan? Ya, semakin Anda takut, semakin kita mendekat kepada Tuhan, kita dikuatkan dalam iman. Mari teladan orang yang berseru kepada Tuhan dan juga Tuhan yang mau menjamah kita. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan senantiasa siap untuk menyembuhkan kita. Apakah kita mau berseru kepada Tuhan? Berdoa. Loh, katakanlah doa, sederhana aja ya. Punya waktu enggak? Ambil rosario berdoa. Loh, kita punya ya, bukan rosario sebagai jimat, tapi doa pagi, siang, malam, sore, berapa kali? Ada yang umat 3 kali doa. Kalau kadang-kala pengakuan dosa, saya tidak menyebutkan dosanya loh ya. Saya memberi denda acap kali. Hari ini sudah berdoa rosario belum? Belum Romo. Doa rosario. Kadang-kala begitu ya. Denda. Saya tidak menyebut doanya loh. Oh, dosanya loh ya. Acap kali saya memberi denda, ayo doa rosario. Ya, kadang-kala mendekatkan diri kepada Tuhan bersama Bunda Maria, berseru kepada Tuhan, mohon pertolongannya, berdoa. Nah, dan Yesus bukan hanya bertindak, dia juga rajin berdoa.
pada akhir Injil yang kita dengar. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia memberi contoh pada kita untuk berdoa. Kalau kita pada sore hari datang ke gereja, ya, dalam penuh iman, dalam suasana doa, nanti Jumat pertama kita diajak untuk adorasi, ya. Secara khusus kita tidak banyak berbicara, kita memandang Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, yang menarik setiap kita untuk datang kepada Dia, menyembah dalam keagungannya. Semoga berdampak dalam hidup rohani kita dari hari ke hari. Yesus menarik kita, datanglah padaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Semoga doa harian kita, doa di saat-saat berkeluh kesah, di saat sakit, ya, Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita apabila kita mohon pertolongannya. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.